Su Jiang, apakah urusannya sudah selesai? Nyonya, pertunjukan kembang api senilai 10 juta dan pertunjukan drone. Semuanya sedang dipersiapkan. Saya juga akan hadir di pesta ulang tahun Tuan Wu Jun. Saya akan umumkan di depan semua orang bahwa dia akan mengambil alih posisi Tua Dewan di Tianqian Capital. Baik, lakukan seperti itu. Harta keluarga miliaran ini, yang sudah kujaga selama 20 tahun, sudah saatnya diserahkan kepada Juner. Ajun, ini hadiah ulang tahun yang disiapkan nenek untukmu. Cepat buka dan lihat. Nek, Direktur Su dari Tianqian Capital akan datang ke pesta ulang tahunku. Dan katanya, akan memberiku kejutan besar. Jangan ganggu lagi ya. Aku tahu Su Jiang akan datang, tapi hadiah ini... Sudah kubilang, jangan ganggu. Apalagi yang bisa kau berikan padaku? Cepat kembali ke dapur. Penampilanmu seperti ini, jika dilihat Direktur Su, akan membuatku sangat malu. Kalau begitu, katakanlah, aku ini seperti apa? Hah? Bu, karena Direktur Su akan datang, Ajun agak terlalu bersemangat dan tidak karuan. Jangan dipikirkan ya. Bersemangat? Aku dengan tulus memberinya hadiah, merendahkan diri. Lihatlah dia, dari awal sampai akhir, tidak pernah menunjukkan wajah yang ramah padaku. Bilang aku mengganggu sudah cukup, dia bilang aku membuatnya malu. Inikah cucu yang kubesarkan sejak kecil? Sudahlah, hari ini adalah hari yang sangat penting. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku yang sedang berbuat macam-macam? Bukan begitu. Modal Tian Gan Pasu sudah berinvestasi padaku selama belasan tahun dan kini akan membantu Ajun. Dia adalah tamu paling terhormat di keluarga kita. Lihat dirimu sendiri. Sudah tua, tubuhmu kotor nanti kalau. Membuat Pasu tidak nafsu makan, masa depan keluarga kita bukan akan hancur. Ya. Aku rasa Ajun benar. Hari ini kamu tetap di dapur. Jangan keluar. Baik, lebih dari 20 tahun. Aku melayani seluruh keluargamu makan, minum, dan segala urusan. Sekarang, kamu jijik padaku? Jijik aku membuat tidak nafsu makan? Pasu segera datang. Kenapa dia belum pergi? Masih berdiri di sana untuk apa? Cepat pergi ke dapurmu. Cepat pergi. Apakah kamu ingin mencelakakan keluarga kita? Aku ingin mencelakakan kalian. Aku akan mencelakakan kalian. Aku akan mencelakakan kalian. Baiklah. Pesta ulang tahun yang kusiapkan untukmu ini. Kalian jangan makan juga. Kamu ini gila apa? Kami cuma minta kamu pergi mengungsi sehari. Kamu ingin berbuat apa? Ini masalah mengungsi atau tidak. 20 tahun lebih, aku rela untuk keluargamu. Bekerja seperti kerbau dan kuda, tapi aku juga manusia. Aku juga punya harga diri. Mana satu dari kalian yang memperlakukan aku seperti manusia? Harga diri? Makan pakai kamu? Semuanya kami yang kasih. Siapa yang kasih muka di sini untuk bicara harga diri sama kami? Bekerja seperti kerbau dan kuda. Uang yang aku keluarkan tiap bulan untukmu cukup untuk sewa satu pembantu. Kamu sungguh menganggap dirimu seperti hidangan istimewa? Aku pakai uangmu. Bukankah begitu? Tolong kamu sadari dirimu sendiri. Lagi pula, kami cuma minta kamu masuk sembunyi sehari, bukan mengusirmu keluar. Kamu ini berbuat apa? Direktur Su akan segera tiba.
Cepat suruh dia bersihkan, lalu masak ulang. Diam saja apa? Bersihkan. Awalnya aku siapkan untukmu sebuah pesta ulang tahun yang jadi sorotan kota, tapi sungguh tak kusangka. Niat baikku yang tulus, semuanya terbuang percuma. Kamu mau berbuat sampai kapan? Direktur Su, dia datang membawa kejutan. Seharusnya mau memberi Ajun suntikan dana besar. Kamu begini, menyepelekan dia. Kamu sanggup tanggung jawab? Kamu masih diam saja apa? Belum cepat. Jangan bicara kejutan. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Kamu memukulku. Aku tidak hanya memukulmu, aku juga menyesal telah melahirkanmu. Wu Wenhui. Kamu sangat mengecewakanku. Ibu, kamu. Kenapa kamu mengejarnya? Bahkan mengancam kami akan kehilangan segalanya. Dia pikir siapa dirinya? Kamu akan segera mengetahuinya. Berani-beraninya kamu melangkah keluar pintu ini. Jangan pernah kembali lagi. Si tua, tak tahu diri ini. Biasanya juga terlalu dimanjakannya. Berani-beraninya membalik meja. Pesta ulang tahun. Ajun, bagaimana ini? Kau sampai mengecewakan Direktur Shu. Kejutan besar yang dijanjikan masih akan ada. Karena pesta keluarga tidak bisa dilangsungkan, pergi saja ke Hotel Juntian. Siapkan beberapa meja. Hotel Juntian. Itu di bawah naungan Tiangan Capital. Menjamu Direktur Shu di wilayahnya sendiri. Dia seharusnya akan lebih senang. Masuk akal. Sedangkan si ibu tua ini, Biarkan dia merenung dulu. kalau tidak membuatnya merasakan kesulitan, Dia tidak akan paham posisinya sendiri. Tunggu dia pulang. Aku tidak akan melepasnya begitu saja. Dia jangan harap bisa masuk rumah ini lagi. Aku mengorbankan lingkaran hidupku sendiri. Membesarkan Ahjun dengan tanganku sendiri demi keluarga ini. Bekerja keras dan setia selama lebih dari 20 tahun. Apa sebenarnya kesalahan saya? Karena kalian memperlakukan saya seperti ini. Kalian memperlakukan saya seperti ini. Maka mulai hari ini, Shen Qiu yang hanya bisa mencuci dan memasak, yang kalian hisap darahnya tanpa batas, benar-benar selesai. Nyonya, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Diusir oleh keluarga Wu Wenhui. Pertunjukan kembang api, pertunjukan drone, semuanya dibatalkan. Tarik kembali semua investasi untuk Wu Wenhui selama ini. Suruh mereka sekeluarga pergi dari rumah saya. Baik, Nyonya. Sekarang kembali ke Hotel Grand Juntian. Baik, silakan. Selamat datang di rumah, Nyonya. Nyonya, suite Presiden atap yang khusus untuk Anda. Sudah siap? Silakan. Silakan, Nyonya. Salam hormat, Nyonya. Nyonya, mulai sekarang mereka akan bertanggung jawab atas kebutuhan hidup Anda. Jika Anda tidak puas, bisa mengganti mereka kapan saja. Mengenai pencabutan aset Wu Wenhui, akan diverifikasi sebelum fajar. Tetapi properti itu, keluarga Wu Wenhui masih tinggal di sana. Jadi, tidak mudah untuk mengambil alihnya. Dia tidak akan mudah pindah. Kalau begitu, kirim tim penagihan.
Bawa semua dokumen properti. Kosongkan paksa properti saya. Apa hak mereka mendudukinya? Sebelum suamiku meninggal, dia berpesan kepadaku bahwa Wen Hui terlalu gegabah dan tidak punya pendirian. Jadi jangan berikan properti kepadanya terlalu cepat. Tapi aku sangat menyayanginya. Aku yang merawat kehidupan sehari-hari keluarganya. Membantunya memulai bisnis. Tapi hasilnya, puluhan tahun pengorbananku tidak bisa ditukar dengan sedikit pun rasa hormat. Hari ini, di antara mereka, jika saja ada satu yang berkata netral, tidak menuding hidungku. Sambil memaki-maki dan melempar-lempar barang, aku tidak akan tega mengambil keputusan keras ini. Pekerjaan Li Fang Fang, aku yang minta bantuan dan mencarikan. Kamu pergi ke kantornya cari atasannya, jelaskan situasinya, dan pecat dia. Selain itu, investasi di perusahaan teknologi Wujun juga tarik kembali semuanya. Ya, Nyonya. Saya akan segera mengurusnya. Nyonya. Angkat. Direktur Shu. Karena sedikit insiden, pesta ulang tahun anak saya dipindahkan ke Hotel Juntian. Apakah Anda bisa datang? Baiklah. Nanti saya telepon balik. Orang biasa. Seluruh keluarganya orang biasa. Tanpa aku. Satu kali makan pun tidak bisa diatur. Nyonya, saya akan segera mengusir mereka keluar. Membuka bisnis, yang datang adalah tamu. Mana ada alasan mengusir orang. Dan aku juga akan bersulang dengan mereka segelas anggur. Sudah waktunya mereka tahu identitas asli Anda. Apa masih diam saja? Cepat layani Nyonya. Mandi dan berganti pakaian. Suasananya bagus sekali. Pak Su, saya akan terlambat. Tapi ketua dewan kami akan turun untuk bersulang dengan Anda. Baik, Pak Su. Keluarga kami sudah siap menyambut. Ketua yang disebut Pasu itu, katanya seorang wanita terhormat. Pemilik sebenarnya Tiangen Capital. Tak disangka, hubungannya begitu baik dengan Pak Ho. Itu sosok yang sangat berkuasa, Pak Wu. Anda benar-benar menyembunyikan kemampuan. Bisa dikatakan perusahaan yang didirikan Wen Hui dan Ajun kami di mata Tiangan Capital sangat berharga sehingga mendapat perhatian oleh ketua itu. Pak Wu, kami masih perlu bergantung pada bimbingan Anda. Tentu. Kenapa panik-panik? Nenek Shen menyewa tim pengosongan. Mereka sedang mengosongkan rumah paksa. Barang-barang kalian sudah dibuang keluar. Apa? Apa? Shen Qiu, si tua tak tahu malu itu? Siapa yang berani memberanikannya? Nyonya, Pak Su baru saja menelepon. Katanya rumah sudah dikosongkan paksa. Keluarga Wu Wen Hui pasti marah besar. Ini baru permulaan. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Mereka membawa sertifikat properti dan semua dokumen legal. Aku sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Si tua bangka ini biasanya terlalu dimanjakan. Berani-beraninya dia berbuat seperti ini. Nanti, lihat saja aku tidak mengulitinya. Melakukan hal seperti ini di hari ulang tahunku. Apakah dia masih manusia? Perhatikan citramu. Kamu pergi dulu. Kenapa? Dokumen rumah ini masih di tangannya. Aku pikir rumah ini cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Tapi siapa sangka, dia malah mengusir kita. Si tua bangka yang tidak tahu diri ini. Yang paling mendesak sekarang adalah melayani Pak Su dengan baik. Sedangkan si nenek tua itu, kita akan punya kesempatan untuk menghajarnya nanti.
Pi. Kenapa? Tidak kenal lagi? Kenapa? Tidak kenal aku? Aura yang begitu kuat. Ini pasti Ketua Dewan Tiangan Capital. Ketua Dewan apa? Ini ibu dari Bos Wu. Aku pernah lihat sekali. Hari ini ganti baju. Ternyata cukup berkelas. Ibu dari Bos Wu. Orang tua, beraninya kau datang ke sini. Hotelku? Kenapa aku tidak boleh datang? Basa-basi apa lagi? Masih bilang hotelmu. Ganti baju lusuh. Sudah merasa diri. Orang terhormat. Di rumah, berulas saja sudah. Masih tidak mau berhenti. Mengejar sampai sini. Bos Sulia, bagaimana pikirannya? Dan lagi, nanti Ketua Dewan Tiangan Capital juga akan datang ke sini. Kurasa, kau sengaja ingin menghancurkan aku, menghancurkan Ajun, menghancurkan seluruh keluarga kami. Bahkan masih mencari orang di luar untuk mengusir kami dari rumah. Hatimu terlalu kejam ya. Kukatakan nenek, kamu bisakah jangan berulah lagi? Aku hanya bilang kamu satu kalimat. Apakah kamu sangat tua? Kamu sampai harus begini, mengejar terus-terusan. Ini benar-benar membuatku sangat malu. Ternyata begitu, nenek tua ini. Sungguh adalah sebuah bencana. Ketemu nenek tua seperti ini. Keluarga Bos Wu ini benar-benar sial sekali. Begini, kamu tulis surat pernyataan. Jamin bahwa nanti jujur di rumah, mencuci baju dan memasak. Dan juga, apa yang kami katakan, itulah yang berlaku. Mungkin kami akan memaafkanmu. Tetapi, kalau kamu berani melakukannya lagi, aku pasti akan mengusirmu. Awalnya, aku merasa sedikit bersalah. Takut bertindak terlalu kejam. Tapi sekarang, ternyata aku terlalu khawatir. Seluruh keluargamu sudah kusir keluar rumah. Beresiko mengusir aku? Wanita ini jangan diberi muka. Malah tidak tahu diri. Aku tidak menguliti kulitmu, sudah melepaskanmu begitu saja. Kamu tidak bersyukur, sudah untung. Beresiko membicarakan soal rumah. Rumahku. Kenapa aku tidak boleh membicarakannya? Rumah siapa yang tidak diwariskan untuk anak laki-laki? Nenek siapa yang seperti kamu? Mengusir seluruh keluarga anak laki-laki keluar rumah. Bagaimana aku ingat? Kalian yang duluan mengusirku keluar rumah. Tinggal di rumahku, menikmati pelayananku. Masih malu dengan aku, menyuruhku pergi, bahkan mau memukulku. Kau pikir aku, Shen Qiu, terlahir berhutang padamu, seperti boneka kayu. Di perintahmu, tidak bisa melawan. Oh, kecil saja. Perlu dipermasalahkan sedetail ini. Orang lain bilang, punya orang tua di rumah seperti punya harta. Coba lihat keluarga kita. Hanya bisa dibilang kita sial. Ini awalnya hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Kamu tahu di dalamnya ada apa? Kamu bisa memberiku apa yang bagus? Adalah harta ratusan miliar yang kakek dan aku kumpulkan. Dan ini surat pengalihan saham. Kamu juga kurang beruntung. Daging yang sudah di depan mulut pun tidak bisa dimakan. Dia benar-benar ketua Dewan Direksi Tiangan Capital. Sudah kukatakan, aura dia kuat. Tidak seperti orang biasa. Berganti baju, menyewa aktor. Ingin mengusir kami, sekarang malah mengeluarkan setumpuk kertas sampah. Bahkan berani berpura-pura menjadi ketua Dewan Direksi Tiangan Capital. Kamu dengan sengaja mengatur semua ini hanya untuk menakut-nakuti kami. Memaksa kami menunduk dan mengakui kesalahan. Lalu meminta kamu pulang. Ku beritahu,
kami sama sekali tidak akan memaafkan. Tidak memaafkanku. Kalian mungkin belum menyadari situasinya. Mengambil kembali rumah hanyalah langkah pertama. Hari ini, kalian akan kehilangan segalanya. Sudahlah, cepat pindahkan kembali barang bawaan kami. Dan kembalikan semuanya seperti semula. Aku tidak mengerti. Orang yang sudah tua. Pura-pura apa lagi? Sampai-sampai kami kehilangan segalanya. Benar-benar mengira dengan berganti baju menyewa 2 pembantu. Sungguh menjadi ketua Dewan Direksi Tiangan Capital. Pimpinan. Li Fangfang, hari ini diketahui kamu menggunakan jalan pintas untuk masuk perusahaan. Kamu dipecat. Sebaiknya kamu kembalikan semua gaji. Jika tidak, aku akan menggugatmu. Nenek baru saja selesai bicara. Bukan kebetulan kan? Perusahaan Li Fangfang adalah 500 besar dunia. Bisa membuat mereka tiba-tiba memecat seseorang. Seberapa besar kemampuan yang dibutuhkan? Dia pasti adalah ketua di balik Tiangan Capital. Dia adalah ketuanya. Dia bukan apa-apa. Pasti kamu yang tua bangka ini yang melaporkan aku ke kantor. Kalau tidak, sudah bertahun-tahun berlalu, tidak diperiksa lebih awal atau lebih lambat. Kenapa baru diperiksa hari ini? Kamu keterlaluan. Kamu harus menghancurkan keluarga kami. Baru kamu mau berhenti. Ini bukan menghancurkan. Ini mengambil kembali. Aku ingin kalian tahu. Tanpa aku orang tua ini, kalian bahkan bukan apa-apa. Bahkan tidak dianggap. Kamu makan gratis di keluarga kami? Bertahun-tahun? Bagaimana berani mengucapkan kata-kata seperti ini? Aku mohon, jangan berantem lagi ya. Hari ini sangat penting bagiku. Jangan seperti pembawa sia. Kamu berani melawan? Aku membesarkanmu adalah hal paling gagal dalam hidupku. Mulutmu. Tidak ada satu kata hormat pun sudah lebih dari 20 tahun. Bagaimana aku mengajarimu? Ayah, ibu, kamu benar-benar keterlaluan. Ajun di usia 20 tahun. Sudah mendirikan perusahaan teknologinya sendiri sekarang. Bahkan mendapatkan investasi dari Tiangan Capital. Nilai perusahaan sudah melebihi 300 juta. Apakah dia masih belum cukup hebat? Hebat? Memegang satu PPT sudah bertahun-tahun. Sudah ada hasilnya. Tapi tidak apa-apa. Hari ini perusahaannya akan bangkrut. Jun sudah menerima investasi dari Tiangan Capital. Kamu bilang bangkrut ya bangkrut? Kamu pikir kamu ini ketua Dewan Direksi Tiangan Capital? Benar. Kalau aku bilang bangkrut, pasti akan bangkrut. Sudah, Anda keterlaluan. Tuan Su dan Ketua Dewan Tiangan Capital akan segera tiba. Cepat pulang. Masalah ini kita bicarakan di rumah nanti. Menyedihkan. Keluarga ini masih berkhayal. Ayah, ini Tuan Chen dari Tiangan Capital. Kontak saya. Jangan-jangan dia... Hari ini ulang tahunmu. Secara logis Tuan Chen pasti akan menelepon untuk memberi ucapan cepat angkat. Benar. Kamu sungguh percaya si imut ini bisa membuat perusahaanmu bangkrut? Tuan Chen, ini saya. Kenapa? Tuan Chen, Tuan Chen. Heh, ada apa? Tuan Chen bilang akan menarik semua investasinya pada saya. Dia juga bilang akan mengaudit semua pembukuan jika ditemukan saya menyalahgunakan dana perusahaan. Dia akan langsung melapor ke polisi. Ini tidak mungkin. Tuan Chen juga bilang karakter saya sangat buruk. Dia bilang perusahaan saya sampah. Pasti dia yang mengatur ini. Pasti dia. Kamu sungguh percaya dia adalah ketua Dewan Tiangan Capital? Tapi dia berani ke Tiangan Capital untuk memfitnah saya. Pasti dia. Si imut, kamu sudah membuat saya dipecat. Sudah cukup. Sekarang kamu bahkan ingin menghancurkan Ajun? Kamu masih manusia? Kamu sudah gila. Jangan teriak dulu. Urusannya belum selesai.
Jangan teriak-teriak dulu. Urusannya belum selesai. Apalagi yang kau mau? Lihat dirimu sendiri. Seperti nenek mana? Memang aku tidak seperti nenek. Pernahkah kau lihat nenek mana yang dibesarkan dengan susah payah oleh cucunya sendiri, lalu dicaci maki? Habis-habisan disebut pembawa sial? Pernahkah kau lihat nenek mana yang melayani anak dan menantunya selama lebih dari 20 tahun? Akhirnya malah diusir keluar. Kalian tidak punya hati nurani, tapi malah menyuruhku menuruti segalanya tanpa syarat. Atas dasar apa? Shenkyu ini tidak serendah itu. Kau Ngobrol apa lagi dengannya? Sekarang, pergilah ke Tiangan Capital untuk menjelaskan. Suruh mereka terus berinvestasi di perusahaan Ahjun. Kalau tidak, kami pasti tidak akan merawatmu sampai akhir hayat. Bersiaplah untuk membusuk sendirian di ranjang. Ini tidak perlu kau khawatirkan. Aku juga tidak berharap pada kalian. Oh? Ini katamu sendiri. Aku juga tidak perlu kau minta maaf. Asalkan kau nurut saja, kami akan pertimbangkan untuk terus mempertahankan hubungan ibu dan anak denganmu. Jangan main-main denganku. Setelah aku mengambil kembali semuanya, kita tidak ada hubungan lagi. Kau. Ayah, aku telah menyalahgunakan dana investasi dari Tiangan Capital. Mereka tidak akan membiarkanku masuk penjara, Kak. Apa? Tenang saja, aku kenal baik dengan orang-orang dari Tiangan Capital. Nanti aku akan bicara dengan mereka. Mereka tidak akan menuntutmu bertanggung jawab, bahkan mungkin mengembalikan investasimu. Rencana jahat dari orang-orang tertentu yang ingin menghancurkan keluarga kita hanyalah mimpi belaka. Telepon palsu sekarang. Biar orang tua ini lihat betapa konyolnya perilakunya hari ini. Bahkan mau menghancurkan seluruh keluargaku. Kamu tidak mau jadi pelayan di rumah dengan baik, malah mau jadi selingkuhan. Setelah pesta ulang tahun ini selesai, tunggu saja. Aku akan menghajar kamu. Semoga nanti kamu masih bisa begitu sombong. Pak Su tidak mengangkat telepon. Ketua Dewan Direksi Tiangan Capital akan datang. Pasti dia sedang mempersiapkan diri. Saat ini tidak mengangkat telepon juga wajar. Masuk akal. Selama bertahun-tahun, kapan Pak Su pernah tidak mengangkat teleponmu? Setiap kali bertemu kamu, dia selalu menunjukkan sedikit rasa hormat. Lagi pula, ini cuma pesta ulang tahun junior saja. Dia datang sendiri saja sudah luar biasa. Bahkan, Ketua Dewan Direksi Tiangan Capital akan datang sendiri untuk memberi hormat dengan segelas anggur. Ketua perusahaan Tiangan juga akan datang memberi hormat. Apa artinya ini? Tidak perlu kujelaskan lagi? Apa artinya ini? Kalau bukan karena aku, Shenkyu, mana mungkin Su Jiang mau memandangmu? Sudahlah, orang seusiamu punya malu sedikit dong. Kamu masih berpura-pura apa? Kalau kamu punya sedikit kemampuan, mana mungkin numpang makan dan tinggal di rumah kami? Aku numpang makan. Bukan begitu. Bos, auditor dari perusahaan Tiangan datang ke kantor. Mereka bilang akan menarik semua investasi dan memeriksa rekening perusahaan secara menyeluruh. Apa? Bos, selama bertahun-tahun ini, Anda telah menyalahgunakan dana investasi dalam jumlah besar. Untuk pemborosan pribadi, begitu pemeriksaan aset dilakukan, Anda pasti akan dituntut bertanggungjawaban pidana. Anda pasti salah, Tuan Su. Dan saya, hubungannya seperti apa? Ketua Dewan Tianqian Capital masih mau datang memberi saya hormat dengan minuman. Bagaimana mungkin saya diperiksa? Bos, mereka bilang karakter Anda busuk, membuat mereka sangat kecewa, dan lagi mereka sangat marah. Pergi sana. Kau, orang tua yang baik, tidak hanya menyakiti Fang Fang, menyakiti Ajun. Sekarang, bahkan aku juga kau hancurkan. Ini sebenarnya situasi apa? Keluarga Tuan Wu disasar satu persatu, tapi nenek tua biasa. Mana mungkin punya kemampuan sebesar itu? Apa yang telah kulakukan? Sampai harus berurusan dengan ibu seperti kau.
Apakah kau masih manusia? Kau, minggir dari sini! Kau minta dihormati, ya? Hari ini, meski di depan banyak orang, aku akan menghajarmu dengan keras. Nyonya kami ini adalah... Pergi sana. Meski dia Ratu Surgawi, hari ini aku akan menghajarnya dengan keras. Jangan halangi. Aku ingin lihat bagaimana caranya kau menghajarku. Aku ingin lihat bagaimana mereka akan membereskan aku. Kamu pikir aku tidak berani? Berhenti. Coba kamu sentuh dia. Pasu benar-benar datang. Komedi ini sudah seharusnya berakhir. Pasu, Anda akhirnya datang tentang hal-hal yang mencemarkan nama saya. Saya ingin menjelaskannya kepada Anda. Siang ini saya hanya mengatakan beberapa kata yang tidak dia sukai. Lalu, dia melaporkan dan membalas dendam pada keluarga kami di mana-mana. Kami sudah membesarkannya lebih dari 20 tahun. Dia tidak membalas budi, malah menyakiti kami. Pasu, Anda jangan sampai tertipu oleh nenek jahat ini. Kamu bilang dia adalah nenek jahat. Anda tidak tahu, nenek ini tidak hanya membuat keributan di rumah, tapi juga mau mengacaukan pesta ulang tahun ini. Untung Anda tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, kami tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada Anda. Benarkah, Satpam? Nek, sudah kubilang, jangan berpura-pura. Sekarang bagaimana? Malu besar. Kamu orang tua. Tunggu sampai pulang. Lihat bagaimana aku membereskanmu. Kenapa sampai saat ini masih berpura-pura? Tahan keluarga mereka. Hah? Bukan. Pasu, ini apa maksudnya ini? Pasu, ini apa maksudnya? Pasu, Anda salah. Nenek tua inilah yang mengacau. Maaf, Ketua. Saya terlambat. Bagaimana urusannya? Sudah selesai. Rumah mereka sudah digusur paksa. Selama bertahun-tahun, investasi untuk keluarga mereka juga sudah ditarik semua. Ayah. Dia benar-benar Ketua Tiangan Capital. Memangnya, kenapa? Dengan perusahaan jelekmu itu, apa hakmu untuk mendapatkan investasi dari Tiangan Capital kami? Dan kamu? Kalau bukan karena ketua kami menyuruh saya berinvestasi di perusahaanmu sambil membeli produkmu. Perusahaan jelekmu itu sudah bangkrut lebih dari 10 tahun lalu. Tapi kalian pernah memperlakukannya sebagai manusia? Ibu, ini semua salah paham. Sikap kami memang ada masalah, tapi niatnya baik. Kami semua memikirkan masa depan Arjun. Benar, Ibu. Mana ada niat jahat kami? Benar, Nenek. Saya kan dibesarkan oleh nenek sendiri. Maafkan saya. Sikap kalian tadi sepertinya mau memukul saya. Untungnya, saya tidak memberikan harta keluarga terlalu cepat. Kalau tidak, saat kalian mendapatkan harta itu, kalian pasti berharap saya mati. Tidak. Ibu, bukan seperti yang Ibu katakan. Dengarkan penjelasan saya. Selama bertahun-tahun, investasi untuk mereka. Apakah pembukuannya sudah diperiksa dengan jelas? Sudah jelas. Mereka telah menyalahgunakan lebih dari 10 juta dana investasi untuk pemborosan pribadi. Baik. Dalam 3 hari, suruh mereka melunasi semua dana. Jika tidak, gugat mereka. Baik, Nyonya. Bu, Ibu tidak bisa seperti ini. Aku anak kandung Ibu. Iya, Nenek. Anak kandung, aku membesarkanmu sampai umur 40 lebih. Bahkan membantumu membesarkan istri dan anak. Bekerja keras lebih dari 20 tahun. Dari segi manapun, aku, Shen Qiu, tidak berutang sedikit pun padamu. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Bu. Jaga sedikit harga diri untuk dirimu sendiri. Keluarga ini, gunung emas di sampingnya tidak dihargai, tapi malah tunduk pada orang luar. Sungguh lucu sekali. Menyiksa seorang ibu tua.
Sungguh bukan manusia. Ibumu yang tua itu, ini terlalu kejam. Dia sudah begitu kaya, mengapa masih harus bermasalah dengan kita? Kalau dia tidak memiliki identitas, apakah aku akan meremehkannya? Sekarang bicara ini, apa gunanya? Itu lebih dari 10 juta. Bagaimana kita bisa melunasinya? Dia memang ingin kita masuk penjara. Dia bermimpi. Saat ayah meninggal, aku dan dia sama-sama ahli waris pertama. Mengapa dia memonopoli Tiangan Capital? Tiangan Capital ada setengah bagianku. Benar. Orang tua ini masih ingin mengusir kita. Dia siapa? Setengah dari Tiangan Capital. Itu bernilai ratusan miliar. Besok, saya akan cari pengacara terbaik. Dia sengaja menyembunyikan dan ingin mengambil sendiri harta itu. Melanggar hak waris saya akan menuntutnya. Lebih baik dia meringkuk di penjara. Selama ini, kamu sudah bekerja keras. Mendapat kepercayaan Anda adalah kehormatan terbesar saya. Selama ini, saya berinvestasi di beberapa firma hukum. Salah satunya sudah termasuk yang terbaik di seluruh negeri. Nyonya dulu adalah pengacara terbaik. Jika Anda tertarik, besok saya akan ajak Anda mengunjunginya. Baik, kamu yang atur. Selamat datang, Ketua Dewan Direksi, untuk memandu pekerjaan kami. Saya hanya ingin melihat-lihat. Anda terlalu rendah hati, Ketua Dewan. Sudah lama mendengar tentang prestasi Anda, berkarya lebih dari 10 tahun. Tak pernah kalah. Bisa disebut sebagai dewa perang, tak terkalahkan di dunia hukum. Janganlah membanggakan kejayaan masa lalu, sekarang saya hanyalah seorang nenek tua biasa. Di dunia hukum, legenda Anda masih tetap hidup? Silakan, Ketua Dewan, ke sini. Maaf, Ketua Dewan, saya harus menerima telepon. Halo. Saya mengerti, Ketua Dewan. Saya ada klien yang sangat ingin bertemu saya. Biarkan mereka menemani Anda berkeliling dulu. Baik, tidak apa-apa. Anda sibuk saja. Silakan, Ketua Dewan, ke sini. Pengacara Chen, Silakan duduk semua. tolong lihat ini. Jika ayahmu tidak meninggalkan wasiat yang menjelaskan kepemilikan warisan, maka warisan itu seharusnya menjadi separuh milikmu. Sama sekali tidak ada wasiat. Kami tidak hanya ingin warisan, tapi juga ingin dia di penjara. Pengacara Chen, bisakah Anda mencari cara? Orang tua itu sangat jahat. Begini saja, saya akan ajak kalian bertemu Ketua Dewan Direksi kami. Dia adalah yang terbaik di dunia hukum kami. Jika kalian benar-benar berniat tidak mengampuni si nenek tua itu, dan si nenek tua itu memang bersalah, maka saya pikir Ketua Dewan Direksi kami akan ada cara yang masuk akal. Kalau begitu, mari kita segera pergi. Semakin lama orang tua itu hidup, semakin tidak nyaman perasaanku. Masih ingin menggugat kami. Aku ingin lihat. Dari mana dia punya kualifikasi? Pengacara Chen, jika dia masuk penjara, warisan itu apakah akan menjadi milikku? Pengacara Chen, pastikan dia masuk penjara. Untuk ini, aku rela membayar 3 kali lipat. Pengacara Chen, kumohon. Ayo pergi. Berjalan-jalan di sini seolah membuatku melihat diri sendiri di masa lalu. Sungguh membuatku rindu. Nyonya, asalkan Anda mau, Anda pasti bisa kembali seperti dulu. Jika dipimpin oleh Ketua Dewan Direksi, firma hukum kami akan menjadi yang terbaik di dunia. Ketua, kami menantikan kembalinya Anda. Sudah tua, sekarang adalah dunia kalian. Tapi aku bisa menyampaikan satu kalimat untuk kalian. Ayah, serahkan pada pengacara Chen. Tunggu Ketua Dewan Direksi, kami selesai bicara, baru kita mendekat. Baik.
Itu kok agak mirip. Si nenek tua itu. Jangan sembarangan bicara. Ketua Dewan Direksi ini adalah talenta puncak. Mana mungkin nenek tua yang merebut warisan kita? Maaf, aku salah orang. Ketajaman pengacara puncak seringkali tersembunyi di dalam kepadatan profesional yang paling terkendali. Ayah, Bagaimana ini bisa terjadi ini? Dulu dia memang seorang pengacara, tapi siapa sangka firma hukum terkemuka ini ternyata miliknya. Orang tua ini menyembunyikan segalanya dari kami. Ketua, perkataan Anda sungguh sangat bermanfaat bagi saya. Ketua, mereka adalah klien yang baru saja saya sebutkan. Begini, setelah ayah mereka meninggal, ibu mereka menyembunyikan dan menggelapkan warisan. Tuntutan mereka adalah mengambil kembali seluruh warisan dan memasukkan ibu mereka ke penjara. Semua, kemari. Jelaskan semua detailnya kepada ketua kami. Dengan jelas. Kenapa tidak datang? Itu karena ketua kami adalah orang yang ingin mereka masukkan ke penjara. Ini. Mau menyuruhku sendiri. Memasukkan diriku sendiri ke penjara. Firma hukum banyak sekali. Aku ganti saja yang lain. Tapi soal kamu menyembunyikan dan menggelapkan warisan, akan kutuntut sampai tuntas. kalau kamu menyerahkan warisan dengan sukarela, kami masih bisa memberimu kesempatan. Kesempatan apa lagi? Kemarin sengaja membuat masalah jadi besar. Ingin mengusir kami, memaksa kami memutuskan hubungan. Lalu menggelapkan warisan dengan cara yang sah. Warisan ini adalah hak kami. Dan kamu si jahat. Nenek tua licik ini pantas mendapat hukuman yang berat. Tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ketua, saya akan mengusir mereka keluar sekarang. Kamu bilang aku menyembunyikan, menggelapkan warisan. Bukankah begitu? Kamu sudah lama berencana jahat padaku. Kamu, si tua yang tidak bermal ini. Sebenarnya apa niatmu? Mungkin sudah sejak lama di luar, punya laki-laki lain. Lalu punya anak. Kamu! Baru kemudian berusaha mati-matian untuk meninggalkan kami. Kamu mengarang cerita! Oh, gelisah ya? Laki-laki ini jangan-jangan adalah kamu? Kamu! Kamu berani melawan dasar perempuan. Kamu si orang tidak bermoral, kamu lihat saja aku dipukuli. Kamu, coba kamu berani bergerak! Baik, tunggu saja. Nanti setelah aku cari pengacara. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Tiangan Kapital adalah milik kami. Kamu tunggu saja. Hitam di atas putih. Ada saksi pihak ketiga. Mau menghajarku? Mau mengambil kembali Tiangan Kapital? Atas dasar apa? Hanya dengan kamu yang mulutnya menyebut-nyebut tua tidak bermoral. Serta sikapmu yang mudah sekali maju dan memukulku. Palsu. Warisan ini pasti palsu. Bagaimana mungkin? Barang ayahku tidak sedikit pun. Ditinggalkan untukku. Pasti kau yang mengatur ini. Ayahmu bilang kau tidak mampu. Kau akan menghabiskan harta keluarga dengan cepat. Jadi, Tiangan Capital diserahkan padaku untuk dijaga. Tapi kenyataannya membuktikan kau bukan hanya tidak mampu dan bodoh, tapi juga sangat jahat. Apa kau ingin bilang? Surat wasiat ini palsu? Silakan saja. Gugat aku. Nanti aku akan membuatmu mengerti. Tentu kami akan menggugat. Dengan secari kertas sampah ini, mau menakuti kami? Nenek tua, kau benar-benar bermimpi. Benar. Jangan anggap kami bodoh. Nyonya, keluarga ini semakin keterlaluan. Ketua direksi, kalau saya tahu identitas mereka, pasti tidak akan membawa mereka ke hadapan Anda. Bukan urusanmu. Siapkan ringkasan dari firma hukum. Aku akan bawa ke hotel untuk dilihat. Baik, ketua direksi. Cepat cari pengacara. Aku akan membuat wanita ini mati dengan sengsara. Berdasarkan pemahamanku tentang dia, surat wasiat ini mungkin saja asli. Apa? Itu Tiangan Capital yang bernilai puluhan miliar? Jadi tidak ada hubungannya lagi dengan kami? Bukan hanya Tiangan Capital. Perusahaan dan rumah kita
semua akan diambil kembali. Dan dalam 3 hari ini, Harus mengganti rugi 10 juta padanya. Lalu, bagaimana dengan kita? kita hanya bisa memohon padanya. Lihat, apakah dia bisa memberi kelonggaran. Memohon padanya? Kita pergi memohon padanya. Paling-paling hanya mendapat sedikit belas kasihannya. Tapi yang dia miliki adalah puluhan miliar. Aku punya satu cara, mungkin bisa mendapatkan seluruh Tiangen Capital. Begini kita. Bagus, kita seharusnya dengan Oh, Haja, nenek tua ini. Dia yang dimaksud ya. Saat muda dia selingkuhi suaminya. Dengan cepat, dia cari laki-laki lain di luar. Dan sekarang, dia bahkan mengusir anak dan keluarganya di rumah. Memegang ratusan miliar modal Tiangen, tapi tidak bisa menerima anaknya sendiri. Bukankah ini tidak berperi ke manusia? Apa yang kalian omongkan sembarangan? Sudah viral di internet, kenapa kamu berteriak pada kami? Laki-laki lain itu sepertinya dia. Kamu. Cek beritanya. Ya. Hah? Anda baik-baik saja. Mereka memperlakukan Anda seperti itu. Saya akan segera hubungi tim humas untuk menanganinya. Nenek, sekarang bisakah kita bicara dengan baik? Berita itu kamu yang buat. Nenek, segala sesuatu harus ada buktinya. Anda seorang pengacara, seharusnya sangat paham tentang hal ini. Kamu mau bicara apa? Sederhana. Saya mau modal Tiangen. Kalian jahatnya? Sudah tidak ada batasnya, ya? Anda hanya perlu beritahu saya. Modal Tiangen. Anda beri atau tidak? Tidak mungkin. Lupakan saja keinginanmu itu. Baik. Kamu orang tua ini. Nanti akan ada saatnya kamu memohon padaku. Orang tua itu, tadi lihat dia. Ketakutan sampai tidak bisa berdiri tegak. Kenapa masih keras kepala begini? Dia memang begini tabiatnya. Tidak akan sadar sebelum melihat peti mati. Karena dia tidak memanfaatkan kesempatan. Jangan salahkan kami. Nyonya, mereka sudah datang. Kalian? Nenek, aku mohon jangan tega seperti ini. Aku adalah cucu kandungmu. Ibu, aku sudah melayani ibu dengan sepenuh hati selama 20 tahun. Meskipun ibu membenciku, tapi tidak bisa mengusir anak kandung dan cucu kandung keluar rumah. Ibu, aku mohon, jangan usir kami. Keluarga ini sungguh menyedihkan. Bertemu dengan orang tua yang tidak tahu diuntung seperti ini. Benar-benar sial sekali. Ibu, kalau ibu tidak suka menantu perempuan ini, aku bisa pergi. Tapi aku mohon, beri Ajun, Wan Hui, jalan hidup. Omong kosong. Sebenarnya adalah kalian ini ketua direksi dan mengusirnya. Aku tahu hubunganmu dengan nenekku. Kami tidak akan memperebutkan apapun. Yang kami inginkan hanyalah tempat untuk berteduh. Dan kamu? Kenapa kalian harus mengusir kami sampai habis? Kota Jiangjiang begitu besar, apa tidak bisa ada tempat untuk kami? Tempat berpijak? Bagaimana kalau bisa memfitnah nenekku sendiri seperti ini? Ibu, aku tidak pernah ikut campur urusan kalian. Aku juga tidak menghalangi kalian. Mengapa kamu tidak memberi kami sedikit rezeki? Ibu, hari ini aku berlutut di sini. Berlutut memohon padamu. Kumohon, inilah kami jalan untuk hidup. Sudah tua-tua, masih melakukan hal seperti ini. Tidak malukan dia. Orang tua yang moralnya bobrok dan tidak punya hati nurani. Satpam, Satpam cepat ke sini. Jangan panggil Satpam, jangan. Kalian. Aku sudah memberi kamu kesempatan sebelumnya. Aku tanya sekali lagi, modal Tiangen. Mimpi kamu. Kukatakan padamu, cara kotormu ini tidak akan bisa menghancurkan aku. Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati ya? Baiklah. Aku punya banyak cara untuk memaksamu. Tunggu saja.
Tidak, jangan panggil sapam. Aku dan ayah ibu akan pergi. Kami pergi saja ya, Nenek. Jangan pukul aku. Ya ampun, mengapa kamu begitu kejam? Mengapa? Begitu memperlakukan kami? Ayah, jangan bicara lagi. Nanti Nenek akan panggil satpam, memukul kami. Saya unggah video itu ke internet untuk mengekspos mereka. Dia begitu kejam dan tidak berperasaan. Tidak takut dihukum oleh surga? Ya, dia harus diekspos. Tidak, jangan. Terima kasih atas simpati semua orang. Tapi saya juga mohon, jangan ekspos nenek saya. Nenek saya sudah tua. Dia tidak tahan menghadapi semua ini. Di saat seperti ini, dia masih memikirkan neneknya. Dia dewasa, membuat hati sakit. Nenek tua itu, nuraninya dimakan anjing. Ini. Saya, Wujun, ada di sini. Terima kasih semuanya. Masih ingin memeluk Tiangan Capital? Lepaskan. Lihat bagaimana aku menghancurkan. Ketua Dewan, mereka sengaja berakting di sini. Mengarahkan opini publik, kita harus mencari cara agar mereka mengklarifikasi fakta. Mereka tidak akan berhenti sebelum mendapatkan Tiangan Capital. Baiklah, manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan hubungan dengan mereka secara tuntas. Nyonya, buruk. Baru saja kejadian di lobi hotel telah meledak di internet. Anda dan Tiangan Investment sudah didorong ke pusat badai. Dan mereka juga membuat rumor cabul tentang saya dan Anda. Saya tahu mereka. Seluruh keluarganya jahat. Tapi benar-benar tidak menyangka mereka bisa begitu hina. Tanpa batas. Tapi, Nyonya, masalahnya sekarang adalah Tiangan Investment. Reputasinya sudah benar-benar hancur. Dan Anda juga setara dengan mati secara sosial 3 kali. Kedepannya bisnis ini bagaimana harus dijalankan. Nyonya, kita harus mengambil tindakan penanggulangan. Jangan buru-buru. Mereka akan segera menyesal. Menurut mereka, aku pasti akan mengorbankan reputasi untuk menjaga nama baik di usia tua dan akhirnya menyerah pada mereka. Tapi Shen Qiyu, aku ini orangnya selalu lembut, tidak bisa dipaksa. Aku akan membuat mereka menyesal. Nyonya, lalu apa rencana Anda? Nenek, sekarang mau bicara denganku. Sebelumnya, aku baik hati mengajakmu bicara. Kau malah membangkang. Sekarang begini, semua orang di seluruh negeri tahu kau tak pantas dihormati, keji, dan gila. Kalian pakai cara-cara licik seperti ini. Masih berani sombong? Kenapa aku tidak boleh sombong? Aku hanya sedikit beraksi sudah membuatku jadi sampah masyarakat. Kenapa aku tidak boleh sombong? Lagi pula, kau pikir ini sudah selesai? Mari kita bicara. Bicara? Boleh-boleh saja. Tapi, selain Tiangan Capital, Hotel Juntian, aku juga mau. Kalian datang ke Hotel Juntian. Di aula tempat kau berulang tahun kemarin. Kita berdiskusi. Si tua itu bersiap menyerah. Apakah dia punya pilihan lain? Tiangan Capital bernilai puluhan miliar ini akan menjadi milik kita. Tentu. Tetap saja, Ajun kita yang pintar. Ya. Siapkan lagi beberapa bahan peledak. Kalau dia masih berani bernegosiasi dengan kita, segera lepaskan bahan-bahan ini. Kali ini, kalau aku tidak membuatnya gila, aku bukan Wujun. Baik, aku akan segera mempersiapkannya. Si tua tak tahu diri ini benar-benar mengira dengan memegang satu surat wasiat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadapnya. Nyonya, tadi kau bilang ingin membuat mereka menyesal. Kenapa malah setuju bertemu? Sekarang bertemu hanya akan membuat mereka semakin sombong. Sombong? Aku akan tunjukkan pada mereka apa itu keputusasaan. Kau sampaikan pesanku.
Katakan aku, keluarga Wu Wenhui akan bernegosiasi di Hotel Juntian. Siapapun boleh datang ke lokasi untuk menyaksikan. Baik, Nyonya. Hah? Kok banyak sekali orangnya? Si tua bangka ini, apa dia mau? Main akal-akalan ya? Menurutku, Shen Qiu takut kita yang main akal-akalan. Jadi dia undang para saksi ini. Tapi, dia akan segera menyesal. Lihat. Nanti hati-hati ya. Dia datang. Cepat pergi. Ibu Shen Qiu akan bernegosiasi dengan kalian. Kalian siapkan syarat apa yang akan diajukan? Kami menghormati nenek, juga memahami nenek. Jadi, kami tidak menerima juga. Syarat apa? Apa kata nenek? Itulah yang kami ikuti. Kami sama sekali tidak akan membantah. Tapi kalian sama seperti dia, adalah ahli waris. Pertama, Dibandingkan hak waris, kami lebih mementingkan ikatan keluarga. Adalah keutuhan keluarga. Lebih mementingkan adalah kesehatan tubuh nenek. Aku melayaninya puluhan tahun. Tahu kondisi kesehatannya tidak baik. Mana mungkin mengejutkannya? tapi kebaikan dan pengertian hatimu tidak dihargai, diterima oleh Nyonya Shen Qiu. Dia adalah nenek saya. Terlepas dari apakah kami bisa mendapatkan balasannya, kami akan memahaminya. Selalu memikirkan yang terbaik untuknya. Dia sudah tua. Kami hanya ingin dia menikmati masa tuanya dengan tenang. Kalian terlalu baik dan orang baik. Tidak boleh dikhianati. Tunggu sampai Nyonya Shen Qiu datang. Kami pasti akan membela kalian. Tidak perlu. Terima kasih. Menegakkan keadilan adalah tugas kami. Bodoh dipakai sebagai alat oleh kami, malah merasa terharu sendiri. Itu karena kamu pintar. Si tua bangka itu mengundang orang-orang ini, tapi malah diserang oleh mereka. Menurut kalian, nanti dia akan marah tidak, ya? Setelah kita menguasai Tianqian Capital, Termasuk hotelnya. Peduli apa dia marah atau tidak. Ya ampun. Nyonya Shen Qiu, Anda yang mengusulkan perundingan ini. Berapa banyak warisan yang akan Anda berikan pada keluarga putra Anda? Siapa bilang akan membagi warisan untuk mereka? Mereka tidak berhak mendapatkan 1 sen pun dari warisan itu. Nenek tua ini benar-benar jahat ya. Masih belum menyesal, tidak tahu juga. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kasihan keluarga Ujun. Selalu memikirkan dia, tapi dia seperti ini. Tidak takut kena petir, kah? Si tua bangka ini sebenarnya maksudnya apa sih? Ayah, keluarkan semua bahan peledak yang sudah disiapkan sebelumnya. Hancurkan dia sampai ke dasar neraka. Dia sudah tidak tahu diri lagi. Kali ini, kalau tidak mencampakkannya ke neraka yang paling dalam, dia tidak akan tahu siapa yang berkuasa. Anda yang bilang mau bernegosiasi, kenapa tiba-tiba berubah? Siapa bilang bernegosiasi harus membagi warisan? Kapitalisasi pasar Tianqian Capital 100 miliar. Kenapa kamu tidak bisa membagikan sedikit kepada mereka? Bahkan sampai menimbulkan kemarahan publik. Kemarahan publik? Mereka bisa mewakili siapa? Dan kalian hanya tahu melampiaskan emosi tanpa berpikir bisa melakukan apa? Si nenek tua ini, bagaimana caranya bicara? Makhluk keji ini masih berani menyalahkan orang lain? Apakah kamu mengenal saya? Dan apakah kamu tahu apa yang saya alami beberapa hari ini? Apakah kamu tahu bagaimana keluarga mereka sebenarnya? Nenek, maafkan kami. Kami telah membuatmu marah. Berpura-pura, terus berpura-pura. Lihat hari ini, bagaimana aku membuka topeng aslimu. Si tua bangka ini, apakah dia harus memaksa keluarganya sampai hancur baru berhenti? Semuanya lihat berita. Shen Qiu ini dari dulu sampai sekarang sudah mencari puluhan pria katanya. Melahirkan beberapa anak. Wanita seperti ini masih berani menghujat kami di sini? Nyonya, ini berita yang baru saja terbit. Diam! Aku tidak izinkan kalian memfitnah nenekku seperti ini. Nenekku bukan orang seperti itu. Ibu Shen Qiu, sekarang semua orang sudah tahu. Seperti apa orangnya Anda? Apakah Anda masih ingin mengatakan sesuatu? Nyonya Shen Qiu, sekarang semua orang sudah tahu. Anda seperti apa orangnya? Masih ada yang ingin Anda katakan? Maksud kalian, aku mengabaikan anak kandungku sendiri? Karena pria lain di luar? Bukankah begitu? Baiklah, mari kita bicarakan masalah kepemilikan Tianqian Capital. Untungnya,
Orang ini akhirnya menyerah. Yang aku inginkan. Bukan sekadar menyerah, tapi tunduk. Tiangan Kapital dan Hotel Juntian, dia harus menyerahkan semuanya. Jika tidak, aku akan memaksanya. Aku tidak akan berhenti sebelum menghabiskan setetes pun minyaknya. Kamu malah menyumbangkan Tiangan Kapital dan hotel ini seluruhnya ke yayasan Anda. Ada masalah? Bukankah kamu bilang ku kejam terhadap keluarga Wujun? Hanya ingin meninggalkan Tiangan Kapital untuk pria lain di luar. Sekarang, apakah ini bisa membuktikan ketulusanku? Tiangan Kapital yang bernilai puluhan miliar begitu saja disumbangkan. Apakah berita-berita itu semua palsu atau nenek tua ini punya dendam mendalam dengan keluarga Pak Wu? Atas dasar apa kamu menyumbangkan? Orang ini demi menghancurkan kami. Ini benar-benar gila. Saya tidak setuju dengan donasi ini. Segera tarik kembali. Tadi kamu begitu berbakti, terus menyebut-nyebut untuk kesehatan saya. Dan tidak mengincar uang saya. Kenapa? Sekarang jadi marah begini. Kamu! Atau jangan-jangan, karena modal Tiangan tidak didapat, sandiwara kalian tidak bisa dilanjutkan lagi. Ibu Shen-Qiu, maksud Anda, putra Anda, dan keluarganya dari awal sampai akhir hanya berpura-pura. Ini masih belum jelas. Nenek, kamu mengusir kami sekeluarga. Lalu, membuat perusahaan kami bangkrut. Sebenarnya, Anda bisa menikmati masa tua dengan modal Tiangan. Tapi sekarang bagaimana? Kami punya kemampuan apa untuk menghidupi Anda? Saya tahu, Anda selalu ingin terkenal, selalu ingin menjadi dermawan. Tapi tidak bisa. Tidak memikirkan akibatnya begitu, Nena. Anda bahkan tidak memikirkan kami. Iva pikirkan juga diri Anda sendiri. Kapan kami pernah mengincar uang Anda? Ternyata ada rahasia seperti ini. Orang tua ini benar-benar tidak tahu diri. Orang baik semuanya dia yang jadi. Tapi keluarga Pak Wu juga tidak seharusnya. Nenek sihir tua ini murni datang untuk menagih hutang. Siapa yang ketemu dia, hidupnya akan hancur. Saya sudah memberikan menantang batas kesabaran saya. Saya akan memberi kamu kesempatan terakhir. Tarik kembali donasi, lalu serahkan hotel ini dan modal Tiangan. Transfer semuanya kepadaku. Kalau tidak, bagaimana? Kamu merekamnya? Kamu merekam suara? Kalian sudah tidak punya batasan. Masih tidak mengizinkan aku. Berhati-hati. Kenapa? Anjing terpojok melompati tembok. Orang tua, berikan barang itu padaku. Orang tua Tuan Wujun ini kenapa seperti berubah menjadi orang lain? Orang tua, aku beri kamu kesempatan. Tapi kamu berulang kali menantang batasanku. Segera tarik kembali donasi, lalu serahkan Tiangan Capital dan hotel ini padaku. Kalau tidak aku... Apa? Itu suara Wujun. Pantas saja tadi dia berdiri begitu dekat dengan Nyonya Shen-Qiu. Ternyata sedang mengancam. Artinya, keluarga ini dari awal sampai akhir hanya berpura-pura. Benar. Tidak. Bukan seperti ini. Palsu. Semua ini palsu. Dia membuat rekaman palsu untuk menghancurkan kami. Benar, rekaman ini palsu. Untuk menghancurkan keluarga kami. Sungguh sudah merencanakannya dengan matang. Lihat lagi dirimu, sudah tua dan kotor-kotor. Nanti kalau jatuh, selera busuk. Masa depan keluarga kami bukankah hancur? Aku rasa kata-kata Ajun benar. Kamu seharusnya di dapur saja. Tidak boleh keluar. Keluarga ini bahkan malu dengan Shen-Qiu. Bahkan memukul Shen-Qiu. Ini sungguh tidak manusiawi. Menyiksa orang tua lebih buruk dari orang jahat. Apakah ini juga palsu? Masih banyak lagi. Aku seperti pelayan melayani kalian. Mau tidak, juga bersama-sama melihatnya. Orang tua, berani-beraninya
menjebak aku. Aku hanya memutar rekaman video pengawas dibandingkan dengan hal-hal yang kalian lakukan. Apa artinya ini? Sudah menunjukkan taring. Jelas-jelas ingin aku mati, tapi berpura-pura sehari. Anak cucu yang berbakti. Tidakkah kalian merasa jijik? Jijik? Kami jijik. Lalu kamu, lihat dirimu sendiri. Jika kamu tidak menyembunyikan identitas, apakah kami akan memperlakukanmu seperti ini? Benar. Masalah ini pada dasarnya semua karena ulahmu. Jika aku tidak punya identitas, hanya seorang nenek, biasa-biasa saja, apakah seharusnya wajar? Kalian menghina aku, dan kalian pukul dan makiku kapan saja. Dia, kejadian kemarin, kami sudah tahu salah dan sudah minta maaf kepadamu. Mengapa kamu masih terus membahasnya? Sebagai orang tua, masih begitu picik. Aku yang terus membahas. Aku yang picik. Bukankah begitu? Sudah lebih dari 20 tahun, apakah kalian menganggapku ibu? Menganggapku nenek? Kalian menganggapku hanya sebagai pelayan yang disuruh-suruh. Bahkan saat punggungku keseleo, tangan penuh radang dingin. Kalian tidak hanya mengabaikannya, tapi menyuruhku mencuci pakaian kalian dengan tangan. Puluhan tahun pengabdian yang kudapat hanya perintah untuk pergi. Bahkan dengan ancaman akan memukulku dan menyebutku tak bisa melupakan. Jika kalian punya nurani, mungkin bisa berkata begitu. Tidak heran ketua Tiangan Capital menghilang selama lebih dari 20 tahun. Ternyata ada di rumah, layani keluarga anaknya. Meninggalkan kehidupan yang baik, rela menjadi budak, mengira bisa mendapatkan tawa dan canda keluarga. Namun hasilnya hanya sikap dingin dan pukulan. Keluarga ini bahkan lebih buruk dari binatang. Bagaimana bisa tega berkali-kali melakukan kekerasan pada seorang nenek tua? Awalnya, aku masih menyimpan sedikit rasa bersalah. Bagaimanapun juga, ini daging yang turun dari tubuhku sendiri. Ibu, aku... Tapi kalian sampai begitu rendahnya, menyebarkan berbagai rumor di internet, bahkan membuat rumor cabul tentangku. Setiap kata ingin memaksa orang tua seperti aku ini. Apa? Berita-berita itu semua adalah ulah mereka. Bagaimana bisa kau menggunakan cara yang begitu kejam pada nenekmu sendiri? Pada dasarnya, di mata kalian hanya ada uang. Sama sekali tidak menganggapku sebagai keluarga. Semua ini adalah ide busukmu. Di usia muda begitu jahat. Cepatlah kau bersujud dan minta maaf pada nenekmu. Nenek, aku orang jahat. Aku bukan manusia. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi seperti ini. Nenek, kumohon batalkanlah donasimu. Bahkan sampai hari ini seperti ini, yang kalian pedulikan bukanlah diriku ini, melainkan Tiangan Capital. Nenek, aku hanya terlalu gugup tadi. Jangan kau simpan di hati. Ya. Kakekmu bilang ayahmu tidak punya kemampuan untuk mempertahankan Tiangan Capital. Aku pun meninggalkan segalanya. Berpikir untuk membimbingmu sendiri, melatihmu jadi orang sukses. Akhirnya, akan kuserahkan Tiangan Capital untukmu mewarisinya. Di hari ulang tahunmu, aku sudah menyiapkan perjanjian pengalihan saham Tiangan Capital sejak pagi. Aku juga menyiapkan kembang api bernilai puluhan juta untukmu. Aku telah menggunakan semua ilmu seumur hidupku, tapi tetap tidak bisa membuatmu jadi orang yang baik. Aku benar-benar tidak mampu. Kamu jahat. Nenek, aku masih bisa berubah. Berikan aku kesempatan sekali lagi, Nenek. Ibu, kita ini satu keluarga. Mana ada dendam semalaman? Ibu, mulai sekarang aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya akan melayani ibu di rumah. Melayani ibu seperti ratu. Hah? Cepat lihat berita. Ketua Yayasan Anak secara pribadi mengirim video mengatakan sudah menerima donasi. Terima kasih banyak kepada Ibu Shen Qiu. Mulai hari ini, Tiangan Capital ini dan Hotel Juntian ini, keduanya bukan milik Shen Qiu lagi. Dasar orang tua licik, aku mengutukmu. Mati tidak wajar. Shen Qiu, kau hebat. Dosa apa yang kulakukan di kehidupan lalu sampai mendapat ibu sepertimu. Orang tua itu sudah tidak punya uang sepeser pun. Masih saja kau menuntut untuk apa? Kenapa kau tidak cepat-cepat pergi? Mati saja! Aku melihatmu dan merasa jijik. Permintaan maaf dengan berlutut dari keluarga ini tadi hanya pura-pura lagi.
Begitu melihat tidak ada keuntungan, wajah asli mereka langsung terlihat. Kalau Nyonya Shen Qiu memberikan warisan kepada mereka lebih awal, mungkin sekarang sudah dibunuh oleh mereka. Apa yang kami lakukan? Apa urusan kalian untuk ikut campur? Bangsa. Mulai sekarang, kalau aku masih melihatmu sekali lagi, aku bukan manusia. Meskipun Ketua Dewan telah menyumbangkan Tiangan Capital serta hotel ini, tetapi nilai pasar firma hukum itu paling tidak bernilai 1.200 juta. Selain itu, dengan jaringan pertemanan ketua kami di kalangan bisnis, meski hanya menarik investasi, nilainya miliaran. Jadi, apakah dia masih butuh perhatianmu? Kalau tadi, kalian benar-benar tulus. Tidak usah. Bicara lagi. Keluarga ini terlalu cepat berubah sikap. Kalau saja sedikit lebih lambat, tidak akan. Seperti sekarang, yang memalukan. Iya. Orang-orang sampai mati ketawa. Pantas mati. Nama aku lupa urusan firma hukum itu. Bagaimana ini? Orang tua ini masih sangat kaya. Bagaimana kalau memohon padanya lagi? Terus ganggu dia. Pasti ada saatnya dia luluh. Meski agak memalukan. Tapi siapa yang mau menolak uang? Ibu, tadi aku yang salah. Pergi sana. Bangsat, kau benar-benar membuka mataku. Tanpa aku, siapa yang akan merawatmu di hari tua? Kau memang kaya. Tapi, dengan kedua tanganku sendiri, aku juga bisa menciptakan segalanya. Kau pikir tanpa kau, kami tidak bisa hidup? Bisa tidaknya kalian hidup bukan urusanku. Urusan perawatanku di hari tua. Juga bukan urusan kalian. Tapi, dana investasi yang kalian ambil harus dilunasi. Kalian tidak akan melupakan hal ini, kan? Mengapa kau masih terus membahas ini, Shen Qiu? Masih pantaskah kau disebut seorang ibu? Beritahu divisi hukum, uangnya harus dilunasi dalam 2 hari. Jika tidak, jalani proses hukum. Baik, Nyonya. Kau tidak punya hati seperti ini. Apakah kau ingin memasak kami sekeluarga? Terhadap orang yang memfitnah Zawolan, masih adakah rasa hati yang perlu dibicarakan? Kau! Dan juga berbagai rumor yang kalian sebarkan di internet, gosip cabul tentangku juga akan dilaporkan ke polisi. Aku tidak menerima mediasi. Ya, Nyonya. Ayah, ini bisa masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Ayah. Kau, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun, hanya menjalankan tugas. Nenek, aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, tapi kamu terus menghancurkan aku. Kamu juga sudah cukup dewasa. Belajarlah menanggung konsekuensinya sendiri. Dan aku bukan nenekmu. Ibu, kamu tidak bisa melakukan ini. Keluarga kita semua akan ditangkap. Aku tidak bisa menanggung bencana ini. Bersama-sama denganmu. Aku ingin bercerai denganmu. Keluarga ini benar-benar lucu. Kartu yang bagus. Tapi dihancurkan oleh mereka sendiri. Seandainya mereka masih memiliki sedikit hati nurani, tidak akan sampai seperti sekarang. Jadi, sebagai manusia, apapun bisa kurang, tapi satu-satunya yang tidak boleh kurang adalah moralitas. Apalagi kehilangan hati nurani. Nyonya, Wu Wenhui dan Wu Jun sudah bebas dari penjara. Mereka ingin bertemu dengan Anda. Tidak usah. Baik, saya akan menyuruh mereka pergi. Beritahu mereka, karena sudah bebas. Berusahalah menjadi manusia baru yang baik. Baik.